Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita memulai pertemuan perdana. Yang demikian Allah SWT telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, hidayah, sehingga bisa menggerakkan hati kita untuk melangkahkan menuju ke tempat menuntut ilmu dari ilmu Allah SWT, ilmu syar'i. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman. Ikhwan fillah, azanallahu iyyakum, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwasannya hari ini kita sudah mulai program Alimni, ya, program belajar ilmu dasar Islam yang dipelopori oleh atau yang disponsori oleh Yayasan Minhajus Sunnah dari Surabaya, ya. Maka untuk di bidang pendidikan ada program namanya Alimni. Sini menyebarkan para dai di pelosok-pelosok desa di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Maka di Palembang ini kita adakan di Masjid Imam Asy-Syafi'i di daerah Jalan Pertahanan 3 di lorong Sikam Darat di Pelaju, ya. Maka hari ini hari pertama, ya, hari Kamis pada tanggal 10, ya, 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1447 Hijriah, kita memulai, ya, program ini, yang mana diantara bahasannya adalah pembahasan akidah, pembahasan tafsir juz ammah dari surah-surah pendeknya, kemudian juga ada nanti fikih praktis, ya, yang mana insyaallah mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, keistiqomahan kepada kita untuk menyelesaikan pembahasan ini maksimal 6 bulan, ya. Untuk selanjutnya nanti baru diberitahu untuk modul atau materi selanjutnya apa. Yang jelas dari kitab atau muqarrar, ya, kita sebut muqarrar, modul pembahasan dari kitab ini itu yang baru saat ini kita cetakkan atau kita print berapa halaman sementara, ya. Adapun untuk selanjutnya sambil menunggu, ya, dicetak sampai selesai muqarrar atau modul atau kitab ini, ya, sedang proses. Maka dari itu bagi yang dia tidak terbiasa melihat lembaran halaman yang terprint, ya, boleh melihat langsung di PDF-nya sudah kami sebar di grupnya. Baik. Kita mulai pembahasan pertama ini. Sebenarnya runutnya itu mulai dari tafsir surat-surat pendek, ya, baru masuk ke pembahasan akidah, baru masuk pembahasan fikih. Namun di sini kita mulai dari makna asy-syahadataini, di halaman 41, ya. Makna asy-syahadataini. Apa asy-syahadataini? Terjemahannya apa? Dua kalimat syahadat, ya. Yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah.
Apa makna dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah di sini? Boleh sambil diharakat ya. Ini Arabnya Arab gundul ya. Ya, boleh dikasih harakat, kemudian silahkan diterjemahkan kata perkatanya atau sesuai dengan yang antum pahami untuk bisa diterjemahkan di lembaran tersebut. Yang pertama di sini makna la ilaha illallah, kemudian wa arkanuha wa syurutuha. Saya ulangi, makna la ilaha illallah wa arkanuha wa syurutuha, yaitu makna dari kalimat la ilaha illallah wa arkanuha, apa artinya? Dan rukun-rukunnya. Arkan jamak dari kata ruknun. Ruknun artinya ada rukun. Arkan berarti rukun-rukunnya. Ya. Wa syurutuha, dan syurut jamak dari kata syartun. Syartun itu adalah syarat. Berarti syurutuha syarat-syaratnya. Makna kalimat la ilaha illallah dan rukun-rukunnya beserta syarat-syaratnya. Di sini disebutkan wa ma'na la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah wahdahu. Ya. Dan makna kalimat la ilaha illallah di sini ay itu biasa digunakan untuk maknanya adalah, biasanya seperti itu terjemahannya. Ya, ini sama seperti au itu apa artinya? Atau, ya. Namun atau untuk menjelaskan keterangan seperti penjelasan tafsir atau penjelasan makna dari satu kalimat menggunakan ai, ya. Atau kita juga bisa menerjemahkan dengan yaitu. La ma'budah, tidak ada zat yang disembah, ya. Tidak ada zat yang disembah. Ma'bud dari apa? Abada ya'budu. Kata kerjanya adalah abada ya'budu, artinya menyembah. Ma'bud yang disembah. Berarti la ma'budah, tidak ada yang disembah, zat yang disembah. Bihaqqin, dengan hak, dengan benar, dengan cara yang benar, yang berhak, dengan cara yang paling berhak. Illallahu wahdahu, kecuali adalah Allah. Nah, ini makna dari kata la ilaha illallah. Maknanya apa? Tidak ada zat yang disembah dengan hak, dengan benar, dengan cara yang paling benar, kecuali Allah SWT wahdahu, hanya dia, wahdahu, hanya dia, satu-satunya dia. Nah, itu. Maka penterjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu ya di beberapa sisi kurang tepat, ya, karena maknanya adalah tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena banyak yang disembah selain Allah, tapi yang dengan benar hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Banyak yang dianggap itu Tuhan, tetapi yang Tuhan sesungguhnya yang berhak disembah dengan benar hanya Allah. Nah, ini makna dari la ilaha illallah. Fahuwa nafyun, lanjut ya, fahuwa nafyul ilahiyyati, fahuwa nafyul ilahiyyati amma siwa. Pak Ajri, tuan. Baik. Nah, amma siwa Allahi, digabung menjadi amma siwa Allahi tabaraka wa ta'ala. Amma siwa Allahi tabaraka wa ta'ala. Fahuwa nafyul ilahiyati, apa artinya? Fahuwa,
maka Allah Subhanahu wa taala bukan Allah, maka kalimat atau makna la ilaha illallah di sini, ya, makna lafaz la ilaha illallah di sini, nafyul ilahiyati, itu menafikan. Apa makna menafikan? Meniadakan, ya, meniadakan, menafikan, menghilangkan al-ilahiyah, sifat ketuhanan di sini, ya, amma siwallahi, dari selain Allah SWT, sehingga tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, dinafikan selain Allah SWT. Tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Wa itsbatuha, lanjut ya, wa itsbatuha kulluha lillahi, itu benarkan, alifnya dihilangkan, bukan Allah tapi lillahi, ya. Wa itsbatuha kulluha lillahi wahdahu la syarika lahu, ya. Dan pada kalimat la ilaha illallah maknanya adalah tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, itu itsbatuha, itu menetapkan, ya, menetapkan apa, syahadat la ilaha illallah ini kulluha lillah, ya, ketuhanan ini, ya, menetapkan syahadat la ilaha illallah, yaitu ketuhanan ini, sifat ketuhanan ini semuanya itu hanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Wahdahu la syarikalah, hanya apa, kepada Allah saja, tidak ada sekutu untuk Allah, ya. Jadi inilah disebut dengan itsbat, yaitu menetapkan, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak, yang memiliki sifat ketuhanan, tidak selainnya. Maka lanjut, fa ma'nal ilahi huwal ma'budu, ya, fa ma'nal ilahi, maka makna dari al-ilah itu apa? Makna ilah itu apa? La ilaha, ilah itu apa maknanya? Huwal ma'budu, maknanya adalah yang disembah, zat yang disembah, ya, yang disembah. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah apa arti bahasa Arabnya? Hah? Bahasa Arabnya menyembah abid, abidun. Jamaknya apa? Ibad, ibadullah. Hamba-hamba Allah. Nah, itu yang menyembah. Hamba itu yang menyembah. Yang disembah ma'bud, yang menyembah abid atau hamba. Wal ma'bud, maka di sini, ya, ilah itu maknanya adalah yang disembah, ma'bud. Faman abada syai'an, lanjut, faman abada syai'an faqad ittakhadhahu ilahan min dunillahi. Faman abada syai'an, maka barang siapa yang telah menyembah sesuatu, ya, maka sesungguhnya dia telah menjadikan sesuatu itu ilahan, ya, ittakhadahu ilahan, telah menjadikan sesuatu itu apa? Ilahan. Apa ilahan tadi? Ilah, sesembahan. Maka siapa yang menyembah sesuatu, maka dia telah menjadikan itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan, ya. Min dunillahi, selain Allah. Maka jika dia menyembah sesuatu, berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan selain Allah, yang tidak berhak disembah, ya. Wa jami'u dzalika, lanjut, wa jami'u dzalika batilun, ya, maka semuanya itu, jami', semua, dzalika itu, ya, batil, batil atau batal, tidak benar, kebatilan, tidak benar. Illa ilahun wahidun,
Semuanya itu batil, batal, tidak benar, kecuali hanya satu yang benar itu, yang berhak. Yaitu apa? Ilahun wahidun. Satu-satunya Tuhan. Tuhan yang esa, ilahun wahid, Tuhan yang esa. Itu siapa? Wallahu wahdahu. Dialah Allah SWT semata saja, satu-satunya, hanya Dia. Itu makna wahdahu. Baik, ini makna la ilaha illallah, ya. Berikutnya adalah apa? Arkanu la ilaha illallah. Apa tadi arkan? Rukun-rukun kalimat la ilaha illallah, ya. Lihadhil kalimatil azimati, ya, lihadhil kalimatil azimati ruknani, ya. Untuk kalimat la ilaha illallah ini, kalimat yang agung, ya, satu kata kalimat yang besar, yang agung, kalimat la ilaha illallah ini al-azimah. Ruknani, ada dua rukun. Kalau satu rukun bahasa Arabnya apa? Ruknun. Kalau dua rukun, ruknani. Kalau banyak jamaknya, untuk jamaknya rukun tadi apa? Arkan. Nah, ruknani berarti ada dua rukun. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat yang agung ini ada dua rukunnya, ya. Huma, kedua itu adalah an-nafyu, yaitu rukun pertama namanya an-nafyu, yaitu meniadakan, ya, meniadakan, menafikan. Wal itsbatu, yang kedua adalah apa? Itsbat. Apa itu itsbat? Menetapkan, ya. Apa maksud meniadakan, menafikan dan menetapkan ini? Kita bahas. Farruknul awwalu, maka rukun pertama, ya, rukun pertama la ilaha, yaitu kalimat la ilaha. Ini rukun pertama. Dari kalimat la ilaha illallah, rukun pertamanya adalah lafaz la ilaha, ya. Wa huwa nafyul ibadati amma siwallah. Maknanya adalah untuk, ya, dia adalah menafikan al-ibadah, seluruh bentuk peribadatan dinafikan, illallah, kecuali amma siwallah, ya, menafikan bentuk semua peribadatan apapun itu, ya, dari selain Allah. Amma, dari selain siwallah, selain Allah. Jadi seluruh peribadatan kepada selain Allah dinafikan, tidak ada, tidak boleh, dihilangkan. Menunjukkan apa? Hanya kepada Allah saja harusnya ibadah itu. Nah, ini rukun pertama, menafikan dulu, tidak ada ibadah, dinafikan kepada selain Allah. Wa ibtalu syirki, dan membatalkan, menghilangkan kesyirikan, membatalkan kesyirikan. Jadi menafikan peribadatan dan menghilangkan kesyirikan. Kesyirikan itu apa? Ya, menjadikan Allah SWT memiliki tandingan untuk diibadahi pula selain Allah. Ya. Nah, itu dinafikan, dibatalkan, dihilangkan. Wa wujubul kufri bikulli ma ya'budu min dunillah, dan kalimat la ilaha ini sekaligus mewajibkan untuk mengkufurkan, yaitu untuk mengingkari, kufur, mengingkari, untuk tidak mengakui, itu kufur, ya. Mewajibkan untuk mengkufuri, mengingkari, tidak mengakui bikulli ma yu'badu min dunillah. Bikulli ma apa? Yu'badu, bukan ya'budu. Yu'badu, tulis yu'badu, ya. Bikulli ma yu'badu min dunillah, ya.
setiap apa saja yang disembah, yu'badu, yang disembah dari selain Allah, min dunillah. Jadi rukun pertama ini menjelaskan bahwasannya maknanya adalah la ilaha, ini maknanya adalah apa? Menafikan, meniadakan, menonaktifkan semua ibadah apapun kepada selain Allah. Itu dinonaktifkan. Sekaligus secara bersamaan membatalkan, menghilangkan semua bentuk kesyirikan. Sekaligus mewajibkan untuk mengkufuri, untuk mengingkari, tidak mengakui seluruh apa saja yang disembah selain Allah. Nah, ini makna la ilaha. Makanya orang Arab itu, ya, ketika mereka Rasulullah SAW menyeru kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak mentah-mentah, karena mereka tahu konsekuensinya. Makna la ilaha itu berarti kita tidak boleh menyembah selain Allah, ya. Berarti kita tidak boleh lagi memberikan persembahan kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, ya, kepada Hubal, ya, di zaman kafir Quraisy di waktu itu. Nah, kemudian, ya, ini makna la ilaha. Rukun pertama, menafikan, meniadakan, ya, atau bahasa yang saya bahasakan tadi menonaktifkan. Kemudian rukun yang kedua, ar-ruknus tsani. War-ruknus tsani, apa itu? Illallah. La ilaha rukun pertama, illallah rukun kedua. Jadi dua kata ini, sebuah kalimat ini terdiri dari dua kata ini memiliki dua rukun, ya, masing-masing memiliki makna tersendiri. Yang pertama makna menafikan, illallah maknanya apa? Wa huwa itsbatul ibadatillahi wahdahu. Wa huwa itsbatul ibadati lillah. Hapus alifnya. Lillahi, bukan Allah, tapi lillahi wahdahu. Ya. Dan makna illallah ini, rukun kedua ini adalah dia adalah itsbat, menetapkan, mengikrarkan, ya, mengakui, hanya itu itsbat, mengakui hanya al-ibadati, seluruh bentuk peribadatan apapun, lillahi wahdahu, hanya kepada Allah saja, wahdahu, dia satu-satunya, hanya kepada dia, ya. Wa ifraduhu, dan memurnikan atau mengesakan, ifrad, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, subhanahu yang maha suci ini, bi jami'i anwa'il ibadati, ya, dengan jami', semua anwa', bentuk, jenis al-ibadati, ibadah apapun, ya. Saya ulangi, wa ifraduhu subhanahu, dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala bi jami'i anwa'il ibadati, di semua anwa', apa tadi anwa'? Jenis, bentuk, ya, ibadah apapun. Jadi rukun kedua ini adalah menetapkan, ya, mengikrarkan, ya, mengakui hanya ibadah itu milik Allah SWT saja, hanya diperuntukkan kepada Allah SWT saja. Itulah yang kita sebut dengan apa? Ikhlas. Ikhlas dalam beribadah. Wa ifraduhu, dan mengesakan. Mengesakan itu artinya menjadikan hanya dia satu-satunya, itu esa, ya. Mengesakan Allah SWT di segala bentuk anwa', segala jenis, ya, model ibadah apapun.
tatkala beribadah kepadanya. Nah, sehingga dengan rukun ini, dua rukun ini, ya, makna la ilaha illallah ini menjadikan orang-orang kafir Quraisy, ya, membenci Rasulullah SAW dan menganggap Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai orang gila, sebagai tukang sihir, ya, sebagai penyair gila, ya. Mereka disebutkan dalam Al-Quran, aj'alul alihata ilah wahida. Apakah Muhammad ini hanya ingin menjadikan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini cuma satu Tuhan saja? Waduh, inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini hal yang sangat aneh bagi mereka, karena mereka terbiasa menyembah kepada Allah. Tetapi untuk mencapai biar bisa menyembah kepada Allah itu melalui perantara-perantara dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya, ya. Makanya mereka menjadikan Allah itu ada jenis perempuannya, ya. Allah perempuannya apa? Lat, ya. Lat. Allah atau sebut ilah, perempuannya Lat. Al-Aziz perempuannya apa? Uzza, ya. Al-Mannan nama-nama Allah, Mannan, ya. Ya, bentuk perempuannya apa? Manat. Dan seterusnya. Mereka jadikan bahwasanya apa? Allah ini ya ada pasangannya. Allah ini memiliki anak juga. Makanya ya, bukan hanya orang-orang orang-orang Kristen yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah SWT itu memiliki anak, memiliki pasangan. Sesungguhnya mereka orang kafir Quraisy di saat itu pun sebagian mereka ada yang memiliki akidah atau pemahaman keyakinan seperti ini, sehingga mereka, tapi tetap mereka menyembah Allah SWT, meyakini hanya Allah SWT yang memberikan ini segala macam, tetapi mereka tetap menyembah kepada selain Allah juga, ya. Nah, maka dengan ini, ya, menjadikan agama Islam, ya, passwordnya itu la ilaha illallah, itu meniadakan semuanya. Berarti tidak menerima agama selain agama Islam. Jika sudah memasuki agama Islam dengan kata kunci kalimat syahadat la ilaha illallah ini, berarti dia berserah diri semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti dia mengikrarkan saya tidak boleh syirik. Saya tidak boleh berbuat ibadah kepada selain Allah. Ya. Saya tidak boleh meniatkan apapun itu jika mendekatkan diri kepada Allah, mengharap pahala kepada Allah, diniatkan juga kepada selain Allah. Yang itu tidak boleh. Maka itulah dinamakan dengan syirik. Ya. Lanjut. Wad dalilu ala dzalika qauluhu ta'ala. Maka dalilnya tentang masalah ini, tentang masalah itu, maksudnya itu pembahasan ini, ya. Qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah apa itu? Al-Baqarah ayat 256. Allah berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti." Maka barang siapa yang berbuat kufur kepada taghut. Maksudnya apa? Mengingkari taghut, tidak meyakini taghut, ya, menolak taghut, tidak menerima taghut. Wa yu'min billah, sekaligus secara bersamaan dia pun beriman, percaya kepada Allah. Jadi harus ada kufur kepada taghut, ya, berbarengan dengan beriman kepada Allah, ya. Karena ini pasti satu kesatuan, tidak mungkin bertentangan. Jika ada yang beriman kepada Allah tapi dia tidak mengkufuri taghut, maka itu bukan iman namanya, ya. Jika dia mengkufuri taghut tetapi dia tidak beriman, ya, maka itu bukan mengkufuri taghut namanya. Harus satu paket, kufur taghut sekaligus beriman kepada Allah, ya. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dia, orang tersebut, sungguh dia telah istamsak, ya, berpegang teguh dengan al-urwatil wuthqa, tali yang kokoh. Tali yang kokoh. Yang dimaksud dengan tali yang kokoh di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Nanti akan dijelaskan, ya. Maka di sini disebutkan faqauluhu faman yakfur bit-taghuti. Maka firman Allah tadi yang mengatakan faman yakfur bit-taghuti,
makna ruknul awal la ilaha illallah. Ini adalah dalil untuk makna dari rukun yang pertama la ilaha illallah. La ilaha tadi. Ya, rukun pertama dari makna la ilaha itu. Wa qawluhu wa yu'min billah, sedangkan ya kalimat firman Allah yang berikutnya wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, ini adalah ya dalil untuk makna ruknus tsani, rukun yang kedua, yaitu apa tadi? Illallah. Nah, jadi di ayat ini sekaligus memiliki dua dalil untuk dua rukun tersebut. Maka jika ditanya apa dalilnya, ya, bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun, yaitu itsbat sama nafi sama itsbat. Dalilnya ini yaitu surat Luqman ayat surah Al-Baqarah ayat 256, ya. Baik. Sampai sini paham? Baik. Lanjut. Setelah kita mengetahui makna la ilaha illallah, kemudian dua rukun la ilaha illallah, masuk kepada syarat la ilaha illallah. Nah, syarat la ilaha illallah ini ya ada 7 syarat. Ya, ada 7 syarat. Disebutkan oleh para ulama dengan dengan diambil intisarinya dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ditetapkanlah ada 7 syarat la ilaha illallah. Ya, disimpulkan dari ayat Al-Quran atau dari sabda Rasulullah SAW juga. Syurutu la ilaha illallah, la budda fi syahadati an la ilaha illallah min sab'ati syurutin, min sab'ati syurutin. Ya, la budda, harus. Apa arti la budda? Harus. Fi syahadati an la ilaha illallah, dalam persaksian kalimat syahadat la ilaha illallah ini, min sab'ati syurutin, ya, ada 7 syarat. Harus apa? Ada 7 syarat. Ini minimal. La tanfa'u qailaha, la tanfa'u qailaha illa bijtima'iha, illa bijtima'iha. Ya, maka la tanfa'u, tidak mungkin kalimat syahadat la ilaha illallah ini bisa bermanfaat. La tanfa', tidak bisa bermanfaat kepada siapa? Qailaha, orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ucapan kalimat la ilaha illallah tidak mungkin bisa bermanfaat untuk dia. Ya, illa bijtima'iyah, kecuali dengan mengumpulkan 7 syarat ini. Harus ada 7 syarat ini ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi percuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah kalau tidak terpenuhi 7 syarat ini. Ya. Wahya, maka 7 syarat itu adalah katali, sebagaimana yang berikut ini. Yang pertama apa? Apa itu? Tebak bacanya apa itu? Al-ilmu bima'na la ilaha illallah, yaitu mengilmui, mengetahui, memahami, ya, makna la ilaha illallah. Jadi harus tahu dulu maknanya. Alhamdulillah kita sudah memahaminya tadi, mengetahuinya. Tadi sudah dapat 1 syarat. Ya. Apa dalilnya? Harus mengetahui makna la ilaha illallah, termasuk bagian daripada syarat dari la ilaha illallah itu. Firman Allah SWT surat Muhammad ayat 19. Ini sering kita dengar. Ya. Apa itu? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Sering ya, setiap malam Jumat dengar kalimat ini. Ya. Biasanya di acara-acara kumpulan bapak-bapak, ya. Nah, maka ini ayat Al-Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah, pahamilah
milikilah ilmunya. Itu makna fa'lam. Annahu, bahwasannya, ya, la ilaha illallah, tiada ilah, tiada yang disembah dengan benar. Ingat tadi maknanya, tiada yang bisa disembah dengan benar illallah, kecuali hanya Allah SWT saja. Nah, jadi untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak akan bermanfaat jika kita tidak mengetahui maknanya, ya. Maka ini syarat pertama. Syarat yang kedua apa? Al-yaqinu, itu yakin, ya, tidak ragu. Lawan dari yakin apa? Ragu. Berarti dia tidak boleh ragu ketika mengucapkan kalimat itu, ketika mengerti apa, memahami maknanya, tidak boleh ragu untuk mengucapkannya dan menetapkannya. An yakuna qailuha mustayqinan bima tadullu alaihi, yaitu agar orang yang mengucapkan qailuhuma, ya, qailuhuma, mengucapkan kedua kalimat tersebut, yaitu kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya, itu mustayqinan, harus yakin, bima tadullu alaihi, dengan apa yang ditunjuki maknanya dari kalimat la ilaha illallah tadi. Yaitu apa? Harus yakin bahwasannya yang berhak disembah itu hanya Allah. Harus yakin bahwasannya selain Allah tidak boleh disembah. Nah, itu harus yakin. Fa in kana syakan murtaban bima tadullu alaihi lam tanfa'hu. Maka siapa, fa in kana syakan, maka barang siapa yang ragu, ya, ragu, syak, ya, murtab, bimbang dia, sudah ragu, bimbang pula dia, bima tadullu alaihi, apa yang telah ditunjuki maknanya dari kalimat la ilaha illallah yang kita pahami tadi. Kalau dia tahu, paham, dia ucapkan, dia paham, dia ngerti, tapi dia ragu, dia kurang yakin, ya, walaupun dengan ngerti dia, maka apa? Lam tanfa'u, tetap tidak bermanfaat kalimat la ilaha illallah tersebut, ya. Dalilnya apa? Surah Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kepada Rasulullah. Thumma lam yartabu, dilanjutkan dengan lafaz apa? Kemudian mereka tidak pernah ragu untuk itu, ya, tidak pernah ragu untuk mengucapkannya, tidak pernah ragu untuk memahami maknanya. Itu dia makna la ilaha illallah itu, tidak ragu dia, tidak bimbang dia, ya. Nah, ini syarat yang kedua. Syarat kalimat la ilaha illallah yang ketiga, al-qabulu, ya, al-qabul lima dallat alaihi hadhil kalimatu, lima dallat alaihi hadhil kalimatu min ibadatillahi wahdahu, min ibadatillahi wahdahu wa tarki ibadati ma siwahu, wa tarki ibadati ma siwahu. Baik, ya. Al-qabul apa artinya? Menerima, pasrah, menerima, ya. Tidak menolak berarti lawannya, ya, tidak menolak. Lima dallat alaihi hadhil kalimatu, ya, dari makna apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah ini. Maknanya tadi sudah kita paham, menetapkan hanya Allah SWT yang berhak disembah dan meniadakan semua sesembahan selain Allah. Nah, kita terima itu, ya, tidak menolaknya. Min ibadatillah, baik itu ketika menyembah kepada Allah SWT wahdahu, ya, hanya kepada dia saja, wa tarki ibadati ma siwahu, maupun sebaliknya, dengan cara selain menyembah Allah juga meninggalkan beribadah kepada selain Allah. Ya, dua cara ini.
menyembah Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Nah, ini diantara bentuk kita menerima apa makna la ilaha illallah tadi. Ya. Faman qalaha, maka siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, walam yaqbal ibadatallahi wahdahu, kemudian lam yaqbal, dia tidak menjadi iqbal, bukan, dia tidak menerima. Iqbal itu artinya menerima, ya. Maka dia tidak menerima ibadah kepada Allah saja, ya. Wah, nggak terima nih ibadah kok cuman pada Allah, kan boleh ibadah sama yang lain. Nggak terima dia. Memang ibadah kepada Allah, tapi ya bolehlah ibadah kepada apa namanya dewa ini, kepada Bunda Maryam, kepada apa namanya Nabi Isa. Nah, kalau dia tidak menerima itu, ya, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka dia termasuk bagian dari orang-orang yang Allah SWT firmankan tentang mereka ini, yaitu dalam surah apa? As-Saffat ayat 35-36. Allah berfirman, innahum kanu, mereka ini, ya, idza qila lahum, apabila diberitahu kepada mereka la ilaha illallah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, ini makna dari kalimat la ilaha illallah, diberitahu kepada mereka, yastakbirun, mereka sombong. Maknanya apa? Mereka menolaknya. Maknanya apa? Mereka tidak terima. Yastakbirun, kibar, sombong, tidak menerima. Wa yaqulun, bahkan mereka mengatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun, ya, apakah kami, ya, demi hal tersebut kami tinggalkan Tuhan-Tuhan kami ini. Alihah, Tuhan-Tuhan, berarti banyak, tidak hanya satu. Mereka tidak mengakui berarti, ya, li syairin majnun, hanya dengan gara-gara seorang penyair yang gila yang mengucapkan ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, maksud mereka, ya. Nah, maka ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Jadi ketika kita tidak menerima makna la ilaha illallah tersebut, ya, hanya menetapkan tiada Tuhan selain Allah saja, tetapi tidak menerima makna yang berhak disembah hanya Allah saja, dan menafikan semua ibadah kepada selain Allah, kita tidak terima makna itu, maka kita termasuk bagian daripada firman Allah SWT yang Allah, ya, sebutkan sifat ini adalah sifatnya orang-orang kafir tatkala itu. Ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, al-inqiyad, ya, yaitu al-inqiyadu lima dallat alaih, tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh. Selain menerima, tunduk dia, patuh dia, ya, menerima dan melaksanakan, ya, lima dallat alaih, apa yang telah ditunjuki maknanya oleh kalimat syahadat la ilaha illallah yang kita pahami di awal tadi. Ya, ini syarat yang keempat. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman dalam surah Luqman ayat 22, Allah mengatakan, wa may yuslim wajhahu ilallah, maka barang siapa yang berserah diri, yang menyerahkan wajahnya itu kepada Allah, ya, maksudnya apa? Benar-benar dia patuh, tunduk, rela menerima apa aja, ya, dan melaksanakan seluruh perintah kepada Allah SWT. Wa huwa muhsin, dan dia telah melaksanakan kebaikan, muhsin. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, ya. Apa tadi maknanya istamsaka bil urwatil wuthqa? Di halaman sebelumnya sudah kita sebutkan ayat yang lainnya dengan apa redaksi yang mirip, ya. Apa artinya? Istamsaka, berpegang teguh, sungguh dia telah berpegang teguh, bil urwatil wuthqa, dengan tali yang kuat, yang kokoh. Ya. Dia di sini makna yuslim wajahu. Lanjut ke, ya, sampingnya, wa makna yuslim wajahu, makna yuslim wajahu, menyerahkan wajahnya adalah an yanqadu wa yakhdhu. Yanqadu, berserah diri, ya, tunduk, yakhdhu, tunduk patuh,
Yakhda'u tunduk patuh. Yanqadu berserah, yang yakhda'u tunduk patuh. Jadi inqiyad adalah tunduk dan patuh. Ya, berserah diri. Wal urwatul wuthqa tadi maknanya adalah kalimat la ilaha illallah. Maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Maka ini bagian daripada syarat kalimat la ilaha illallah yang keempat, yaitu al-inqiyad, tunduk dan patuh, berserah diri. Yang kelima, masih ada 3 lagi. Yang kelima, as-sidqu. As-sidqu. Apa as-sidqu itu? Jujur dalam dirinya, membenarkan, ya. Wa huwa an yaqula hadhihi al-kalimata sidqan min qalbihi. Yaitu dia, ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, hadil kalimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini sidqan, ya, benar-benar jujur pada dirinya, tidak terpaksa, ya. Selain dia berserah diri, dia jujur dalam dirinya, memang dia mengakuinya, ya, jujur pada dirinya, min qalbihi, pada hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma min ahadin, ma min, bukan maman itu, ya, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah, tidaklah ada seseorang yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bersyahadat anna muhammadan rasulullah atau anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sidqan, dia jujur dalam hatinya, min qalbi, ya, illa, kecuali orang tersebut harramahu Allahu 'alan nar, Allah mengharamkan dirinya masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini adalah nikmat yang besar. Allah haramkan neraka untuk melahap tubuhnya. Kemana kalau tidak dilahap di dalam neraka tubuhnya? Berarti tubuhnya berada di surga. Subhanallah. Ya, semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk ahli surga. Amin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Syarat berikutnya yang keenam, al-ikhlasu, yaitu apa? Ikhlas. Ikhlas, ya, ikhlas itu murni, hanya meniatkan semua itu kepada Allah SWT. Dan inilah inti daripada tauhid, daripada kalimat la ilaha illallah. Ikhlas. Wa huwa tasfiyatul amali. Tasfiyatul amal. Apa tasfiyatul amal? Memurnikan, mensucikan segala bentuk amal perbuatan, min jami'i syawaibis syirki, min jami'i syawaibis syirki, dari seluruh apa? Noda-noda kesyirikan, dari seluruh kerusakan-kerusakan yang ada pada kesyirikan. Jadi ikhlas berarti tidak boleh syirik, tidak boleh riya, tidak boleh sum'ah, tidak boleh ujub, harus hanya kepada Allah SWT saja, ya, tidak terpaksa, ya, dia murni hanya kepada Allah SWT, ikhlas. Bi alla yaqsida biqauliha, bi alla yaqsida biqauliha tam'an min matami'id dunya, yaitu dengan dia tidak ada maksud, yaqsid, tidak ada tujuan, tidak ada apa, keinginan, tujuan, ya, ketika mengucapkannya itu untuk tamak, mendapatkan dari seluruh apa saja yang bisa didapatkan ketamakannya dari apa, kehidupan dunia ini. Maksudnya dia tidak ada niatan untuk mendapatkan sedikit pun keuntungan dunia ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia ikhlas, murni hanya kepada Allah SWT saja. Dalilnya apa?
Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, innallaha, sesungguhnya Allah SWT harrama 'alan nari, mengharamkan neraka. Mengharamkan bagi neraka itu apa? Man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai di situ hadisnya? Tidak ada. Bukan hanya sekarang mengucapkan kalimat Allah, tapi apa? Lanjutannya, yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia hanya mengharapkan, ya, mengucapkan kalimat Allah tersebut wajah Allah saja. Maksudnya ikhlas, hanya murni kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah, ini sudah dua dalil nih tentang diharamkannya neraka bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang pertama tadi dengan syarat apa? Dengan syarat dia jujur pada dirinya. Yang berikutnya ini yaitu dengan syarat dia ikhlas, ya. Menunjukkan bahwasannya, ya, ikhlas dan jujur itu, ya, selalu bergandengan, ya, dan akan diharamkan neraka untuk melahap tubuhnya. Kemudian terakhir, yang ketujuh, syarat yang ketujuh itu al-mahabbatu di hadhil kalimati. Al-mahabbatu di hadhil kalimati, ya, wa lima tadullu alaihi wa li ahliha al-amilina biha. Wa lima tadullu alaihi, apa lanjutannya? Wa li ahliha al-amilina biha. Al-mahabbatu, yaitu apa? Ada rasa cinta ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia tidak terpaksa, tidak benci, ya, tidak sekedar mengucapkan saja, tetapi suka dia mengucapkannya, senang dia, ya. Walima tadullu alaih, terhadap kalimat la ilaha illallah dan terhadap apa yang ditunjukkan maknanya oleh kalimat la ilaha illallah yang kita pelajari tadi. Wali ahli al-amilina biha, dan cinta pula kepada orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini, ahlinya kalimat la ilaha illallah ini, yaitu orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Dia suka mengucapkannya, suka maknanya, dia juga suka kepada orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini, ya. Dalilnya apa? Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi, di antara manusia, may yattakhidhu min dunillahi andada, ada di antara mereka yang menjadikan selain Allah itu apa? Tandingan-tandingan Allah, sesembahan tandingan menandingi Allah di antara manusia. Berarti apa? Menjadikan Allah itu memiliki sekutu. Berarti dia mensyirikkan Allah. Di antara manusia ada. Apa di antara perbuatan orang-orang syirik ini? Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan mereka, tandingan-tandingan Allah ini. Mereka cinta kepada mereka, kepada tandingan Allah ini, kahubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Jadi mereka cinta kepada Allah, tapi juga cinta kepada tandingan-tandingan Allah ini. Nah, jika cinta ini, ya, setara, maka ini disebut dengan syirik cinta. Syirik cinta. Maka ini tidak boleh, ya. Sesungguhnya walladzina amanu, Allah tegaskan, orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah, cinta mereka kepada itu lebih dibandingkan cinta-cinta yang lainnya, ya. Prioritas cintanya adalah cinta kepada Allah, baru cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada kaum muslimin, cinta kepada istri, kepada anak, kepada ibu, ayah, warga. Itu di bawah cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, maka fa ahlu la ilaha illallah, maka ahlinya kalimat la ilaha illallah ini, mereka adalah yuhibbunallah, pasti mereka cinta kepada Allah, hubban khalisan, dengan cinta yang murni, cinta yang tulus, bukan cinta-cintaan sekadar cinta pengakuan mulut doang. Wa ahlu syirki, sedangkan orang-orang ahli syirik ini, yusyrikuna, mereka telah berbuat syirik, telah menyekutukan Allah, telah menjadikan bagi Allah itu tandingan yang lainnya. Fayuhibbuna ma'allah ghaira,
Fayuhibbuna ma'allah ghairahu minal ma'budatil ukhra. Sehingga cintanya mereka kepada Allah itu, ya, mereka cinta kepada selain Allah juga. Jadi mereka itu cinta kepada selain Allah, mereka barangkan, mereka samakan, mereka sertakan dengan cinta mereka kepada Allah. Dan ini tidak boleh, dan ini justru kesyirikan yang sesungguhnya. Ya, menjadikan bagi Allah SWT tandingan. Termasuklah ketika, ya, memiliki rasa cinta kepada Allah. Wa hadza yunafi ma'na la ilaha illallah. Maka ini, ya, yaitu cinta kepada selain Allah, menjadikan tandingan cinta Allah dengan cinta yang lainnya, yunafi, ini bisa menafikan, meniadakan, menghilangkan, menonaktifkan daripada makna la ilaha illallah itu sendiri. Ya. Ini makna kalimat la ilaha illallah, kemudian rukunnya, kemudian syarat-syaratnya yang 7. Sebagian ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala, menetapkan bahwasanya ada syarat yang ke-8. Ya, syarat yang ke-8 yaitu apa? Mengkufurkan sesembahan selain Allah, yang sudah kita bahas di sebelumnya. Ya, mengkufurkan sesembahan selain Allah. Yaitu apa? Dan apa? Berlepas diri. Dan berlepas diri kepada sesembahan selain Allah. Ya, mengkufurkan maksudnya apa? Tidak menerima, terus tidak mengakui, ya, mengingkari sesembahan selain Allah. Juga bagian daripada apa? Syarat daripada la ilaha illallah ini, ya. Waktunya sudah lewat, ya, karena memang kita mulai tadi agak telat, ya. Sebenarnya masih ada pembahasan yang berikutnya. Mungkin ini kita sampaikan kalau sempat di grup atau di kesempatan berikutnya, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Amin. Ada yang bertanya, silakan. Tafadhal. Jadi ini pertemuan pertama kita, ya. Insyaallah nextnya itu hari Senin. Senin, ya. Dan berikutnya hari Jumat dulu, Jumat dan Senin, karena kita setiap minggu itu ada 3 pertemuan, setiap hari Senin, Kamis, Jumat ba'da asar, ya, atau sekitar jam 16, jam 4 sore sampai jam 5 sorean, insyaallah. Kita targetkan ini jam apa? Maksimal 6 bulan selesai pembahasan akidah, pembahasan apa namanya, tafsir, ya, surah-surah pendek, dan pembahasan fikih praktis, ya, yang sudah kita sebarkan apa namanya PDF-nya, ya, modulnya sekitar ada 70 halaman kalau tidak salah, ya. Demikian, mungkin ada yang tanyakan, ya, fadhal. Rukun. Rukun. Iya. Menaikkan saja atau sebaliknya, menaikkan saja. Begitu juga dengan yang Syarat-syarat tidak hanya satu. Iya. artinya kejelasan itu atau wujud yang disebutkan di sini harus ada di sini. Iya, harus ada pada makna la ilaha illallah. Hilang, misalkan dia agak jujur Iya. atau dia agak ikhlas, Iya. dan lain-lain. Maka tidak bermanfaat baginya ucapan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu, dan tidak bisa dimasukkan ke dalam orang yang beruntung dengan kalimat la ilaha illallah nanti di akhirat. Ya. Tapi kalau secara ini, ya, secara zahir dia muslim, sudah muslim dari kafir, mengucapkan kalimat tersebut secara zahir, entah dia yakin atau tidak, ikhlas atau tidak, terus dia apa namanya itu menerima atau tidak, atau yang dengan syarat yang lainnya, tapi secara zahir apakah dia sudah dapat dikatakan dia muslim? Iya, dia muslim.
Tapi apakah bermanfaat itu atau tidak tergantung dengan dia menerapkan syarat-syarat tadi. Allah a'lam bishawab. Manfaatnya bahkan bisa mendapatkan yang tidak namanya kita sama. Oh jelas, tadi sudah itu itu justru malah di antara syarat. Ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya harus yakin. Ya, apakah itu dengan tersebut kita akan menjadi yakin? Ya memang harus yakin, baru bisa bermanfaat kalimat itu. Manfaatnya adalah, ya jelas tadi disebutkan, di antaranya apa? Diharamkan neraka untuk melahap tubuhnya di akhirat, di neraka nanti. Berarti dia masuk surga beruntung. Dan di antaranya juga adalah mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Di antaranya juga dijajarkan dengan bersama para nabi dan para rasul, para syuhada, orang-orang saleh, ya, dan para orang-orang siddiq dan orang-orang syuhada. Ya. Yang jelas dia dijajarkan bersama orang-orang ahli tauhid. Ya. Quraisy ini cerdas seperti itu. Tanpa dia Iya, namanya disebut masa jahiliyah. Jahiliyah yang dimaksud adalah bukan berarti mereka tidak cerdas, tidak mengerti hitung-hitungan, tidak mengerti nulis, tidak bisa baca, tidak mengerti berdagang, bukan. Tetapi mereka itu paham tapi tidak mau menerima. Saking pahamnya justru mereka tidak mau menerima. Tidak mendapatkan hidayah. Ya, paham. Tapi di antara kepahaman mereka itu ada kebodohannya. Sudah tahu Allah yang memberikan semuanya. Allah yang memberikan rezeki. Mereka tahu itu. Allah yang memberikan turunnya hujan. Allah yang menciptakan. Mereka sendiri mengucapkan, ya, sesungguhnya semuanya itu adalah Allah yang menciptakannya. Mereka sendiri mengatakan seperti itu. Sudah tahu itu, tapi kenapa mereka tidak menyembah? Makanya disebut mereka adalah orang-orang jahil. Masa mereka disebut dengan masa jahiliyah. Ya. Karena orang yang cerdas itu orang yang menerima secara akal sehat dan hati murni pasti menerima Islam. Siapapun dia. Ya, karena memang fitrah manusia itu dilahirkan dengan Islam. Ya. Allah taala misal. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.